Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Putri Humaira. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentunya dalam program kesayangan kita, Hujah Aswaja, di mana kita juga bertepatan dalam bulan Safar yang juga bertepatan di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kami akan mengemas tema Hujah Aswaja pada hari ini dengan membahas mengenai menggali hikmah Safar di bulan kemerdekaan. Tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama kami tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur yang juga sekaligus Kepala Ponpes Nurul Huda Sencaki Surabaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Syauqi MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus Syauqi ya biasanya. Sehat Gus Ge, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Ya, Putri gimana? Gus, alhamdulillah saya juga sehat juga sehat ini ya. Di bulan Merdeka harus semangat juga, harus semangat, merdeka segalanya. Alhamdulillah. Nah ini Gus, kita bahas mengenai menggali hikmah Safar. Bacanya kita safar atau seperti apa sih Gus sebenarnya ini ya secara bahasa terlebih dahulu. Monggo Gus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang benar adalah safar. Safar ya, berbeda dengan safar. Safar itu kan perjalanan. Baik. Tapi memang tidak disalahkan juga karena kan kebiasaan orang Indonesia lidahnya ya. Tapi yang paling penting harus tahu bahwasanya yang benar itu adalah safar. Yang benar adalah safar. Safar, Dan bicara masalah safar, secara etimologi atau lugatan secara bahasa itu kan bisa diartikan sifar itu kan 0, kosong, 0. Ya. Jadi bisa safar secara bahasa, secara etimologi bisa diartikan kosong, 0, ataupun juga bisa diartikan sepi. Al-khulu, berarti sebenarnya khalwat itu kan suka nyepi-nyepi. Nah, jadi punya padanan kata seperti itu. Jadi sebenarnya yang benar adalah safar. Yang benar adalah safar. Kita bulan bicara safar. Bulan Bukan safar begitu jauh, bukan ya? Iya, safar ya bahasa Inggris ya. Safar. Nah, ya, sebelum kita bahas mengenai menggali hikmah safar ya, bulan safar di bulan kemerdekaan ini lebih jauh. Tadi sudah disinggung mengenai arti secara etimologi begitu ya, harfiahnya mengenai safar, sepi. Nah, ini yang dimaksud sepi dia seperti apa? Apakah di bulan safar ini banyak yang bilang bahwa ini adalah bulan yang sial begitu? Ya Ustadz, bagaimana Ustadz penjelasannya? Memang tradisi masyarakat jahiliyah waktu itu seperti itu. Baik. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sumia bisafar li khuruji buyutihim minhum li ajli as-safar wal qital. Jadi memang tradisi masyarakat waktu itu, khususnya pra-Islam, ada dikatakan masa jahiliyah, orang-orang Arab itu mengkosongkan rumahnya untuk perjalanan. Ya, satu. Terus yang kedua adalah memang mengkosongkan dari semua kegiatan. Apalagi kegiatan-kegiatan penting seperti pernikahan, yang sifatnya penting dan lain sebagainya, karena itu diyakini sebagai hari sial oleh masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Namun ketika Rasulullah lahir membawa risalah keislaman, Rasulullah mendobrak adanya tradisi itu, bahwanya itu sangat takhayul, tidak mendasar. Baik. Terbukti apa? Di bulan Safar Rasulullah melangsungkan pernikahan dengan istri yang memang waktu itu konsepnya monogami, yaitu Siti Khadijah. Ya kan? Jadi memang hakikat pernikahan Nabi itu sebenarnya monogami. Iya. Iya kan? Bukan poligami. Bukan poligami, kan poligami itu kan alternatif setelah itu kan, setelah Siti Khadijah wafat. Supaya sebagai uswah teladan itu kan umatnya ketika ada yang poligami ada contohnya kayak Rasulullah. Terlepas ini bukan bahas poligami. Iya, kita bahas bulan Safar ya. Ya, Safar aja. Artinya Rasulullah juga memberikan contoh menikahi Siti Khadijah di bulan Safar. Dan juga menikahkan putri tersayangnya yaitu Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali di bulan Safar juga. Oke, baik. Artinya di situ menandakan bahwa kita sebagai umatnya jangan sampai percaya adanya
waktu tertentu itu sebagai hari sial, hari naas. Itu sebenarnya tidak ada mendasar dan itu bisa jadi keluar dari keimanan karena kita percaya sebagai takhayul itu. Baik. Jadi sekali lagi so far layaknya bulan-bulan pada umumnya juga yang lain, di mana di situ juga ada namanya hal-hal yang sifatnya keberuntungan dan juga ada hal-hal yang sifatnya kenaasan. Tapi pada dasarnya adalah semuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mempersiapkan diri. Begitu. Iya. Arti lain dari bulan Shofar itu sendiri apa sih, Ustadz? Jadi bicara masalah Shofar tadi diartikan sebagai kosong gitu, nol. Nol itu bisa diartikan juga dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengkosongkan karena untuk berperang ya. Iya. Tadi itu pergi untuk lil qital, untuk berperang yang orientasinya adalah merampas harta musuhnya sampai habis nol. Nah, itu bisa diartikan seperti itu dalam arti kosong gitu, nol gitu. Ya, jadi tentunya ini tradisi jahilah yang suka memeras atau mengambil hak milik orang lain ini patut harus kita hindari di bulan Shofar ini. Dan juga bulan Shofar ini sebenarnya juga dikatakan penting ya, bukan hari sial karena di bulan Shofar ini Rasulullah itu hijrah. Baik. Jadi hijrahnya Nabi, pelaksanaan hijrahnya Nabi itu sebenarnya bulan Shofar, bukan bulan Muharram. Jadi kan ceritanya di bulan Zulhijjah itu kan baiat, Aqabah itu baiat gitu. Yeah. Baru Muharram itu plannya. Baru rencana begitu ya? Baru rencana dan menguatkan tekad Rasulullah beserta para sahabat ya untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, realisasinya itu bulan Shofar. Nyampe Madinahnya bulan Rabiul Awal sebenarnya gitu. Soalnya spirit hijrah tidak hanya bulan Muharram, juga bulan Shofar ini rentetan dari spirit hijrah itu artinya apa? Mengkosongkan diri kita dari hal-hal takhayul, kesyirikan untuk menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sudah disinggung ya salah satu sejarah yang terjadi di bulan Shofar begitu. Selain itu apa lagi, Ustadz? Ya, bicara masalah bulan Shofar ini adalah spirit untuk semangat ya, mempertahankan keimanan, mempertahankan diri. Baik. Ya, yaitu kenapa demikian di bulan Shofar ini adalah momentum peristiwa perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu perang Al-Abwa. Baik. Jadi pertama kali Rasulullah ketika hijrah itu kan pas artinya terjadi pergolakan waktu itu, ancaman terhadap keimanan. Nah, Rasulullah mempertahankan keimanan itu dengan perang Al-Abwa itu, yaitu perang pertama di bulan Shofar. Apa sih, Ustadz, yang terjadi di perang tersebut begitu? Ya, sebenarnya tidak besar ya, terjadi kekerasan serangan fisik. Cuma itu menjadi cikal bakal bahwasanya konsolidasi antara bagaimana sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang itu dengan satu ikatan yaitu agama dan keimanan itu bagaimana menjadi kuat melawan musuh-musuh kafir yang ingin menyerang umat Islam pada waktu Masya Allah. itu. Sepertinya sejarah ini jarang disinggung ya, Ustadz ya. Gitu. Yang sering adalah perang Badar. Perang Badar. Gitu ya. Nah, itu juga pada akhirnya menjadi trial dulu. Cikal bakal pemanasan. Baik. Karena tidak banyak kekerasan fisik, cuma ancaman-ancaman dan serangan yang tidak sehebat pada akhirnya perang Badar itu. Dan waktu itu di perang Al-Abwa umat Islam itu menang. Gitu. Di bulan Shofar ini merupakan bulan yang penting ya, terkhusus bagaimana mengkosongkan diri kita dari takhayul dan mengisi dengan keimanan. Baik, salah satunya adalah sudah disinggung ya, pentingnya kita juga menghindari hal-hal yang takhayul. Yang seperti apa itu ya, Ustadz ya? Dan juga sejarahnya juga masih banyak ya, Ustadz ya. Di bulan Shofar ini banyak sekali rentetan sejarah yang perlu kita ambil spiritnya di era atau di zaman saat ini, bagaimana relasinya atau hubungannya. Ustadz, tadi kita di segmen sebelumnya sudah bahas ya mengenai makna atau arti yang betul menyebutnya adalah Shofar, bulan Shofar, berbeda dengan
Safar begitu ya Ustadz ya. Nah, artinya adalah mengkosongkan. Nah, lantas apa sih Ustadz yang perlu kita maksimalkan khususnya di bulan Safar ini amalan-amalannya Ustadz? Baik, tentunya bicara masalah berangkat dari kosong dan mengkosongkan tadi, bertentangan dengan apa yang menjadi tradisi jahiliyah yang dikatakan bahwa dan diyakini bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial, bulan naas, maka justru kita di bulan Safar itu harus diri kita, jiwa kita dikosongkan dari hal-hal kepercayaan atau takhayul seperti itu. Kepercayaan takhayul itu seperti apa sih Ustaz? Ya tadi meyakini bahwasanya Safar itu adalah bulan yang sial. Tidak boleh mengadakan namanya pernikahan atau membuka usaha, begitu tradisi jahiliyah. Dan mungkin juga kita temukan di tradisi masyarakat yang sekarang, ya karena dianggap kecepit antara bulan Muharram sampai nanti bulan Maulid gitu. Padahal yang tadi yang saya sampaikan bahwa justru pelaksanaan hijrah Nabi itu pada bulan Safar. Ibaratnya memulai hal baru. Memulai hal baru di bulan Safar. Tekad niatnya, planningnya bulan Muharram, oke lah dengan perayaan-perayaannya. Sekarang udah nggak ada perayaan bulan Muharram, ya realisasi dari hijrah-hijrah itu. Jangan sampai omong doang. Ya saya hijrah, tapi kapan hijrahnya? Ya mulai bulan Safar ini. Nah tentunya diisi dengan apa? Ya karena bicara masalah keimanan, ya kita harus melaksanakan namanya ucapan-ucapan zikir kepada Allah. Baik itu tahlil, ya la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir. Dan yang kedua adalah sholawat kepada Nabi. Karena kenapa? Ya tadi itu bahwasanya realisasi hijrah Nabi itu di bulan Safar. Dan bicara masalah tadi mengkosongkan, artinya orang jahiliyah, Arab jahiliyah itu mengkosongkan musuhnya, ya berperang untuk mengkosongkan harta musuhnya. Justru kita mengisi sekitar kita, khususnya saudara kita, khususnya tetangga kita yang kosong saldonya kita isi dengan sodako. Dengan sodako, sodako tutfiul bala. Sodako itu mencegah adanya bala. Masya Allah sekarang ya musim yang tak menentu. Ya yang menyebabkan padanya penyakit ya dan banyak orang yang sakit. Belum lagi sekarang untuk mencari ma'isyah atau penghidupan, uang itu susah dianggap seperti itu. Maka mungkin kita harus muhasabah. Jangan-jangan kita masih belum dermawan dalam hal sodakoh. Nah, maka di bulan Safar ini ayo kita isi dengan satu adalah zikir sebagai pengisi keimanan dalam jiwa kita yang kosong. Terus yang kedua adalah marilah kita isi interaksi sosialnya dengan gemar bersodako. Masya Allah, ya jadi maksimal ya. Tidak hanya ternyata bulan Safar ini juga punya keistimewaan begitu ya Ustadz ya. Selain tadi kita kan sudah melewati Muharram, kita sudah bertekad mau jadi pribadi yang baru ibaratnya. Tahun baru Islam, saya mau jadi pribadi yang lebih baik. Sudah berdoa akhir tahun, awal tahun. Berarti realisasinya di bulan Safar ini. Jangan sampai turun begitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, terkait profiling dari atau kita mengenai bulan Safar adalah bulan kedua. Betul, dalam kalender Hijriyah atau penanggalan Islam ya. Karena yang pertama adalah Muharram atau singkat cerita singkatnya untuk bisa usulnya pemirsa untuk lebih mudah menghafal. Karena ini tanggung jawab Anda semuanya, kita semuanya yang muslim, siapa lagi yang melestarikan tradisi ini harus bulan Hijriyah begitu ya Ustadz ya? Harus hafal. Makanya di forum ini ya untuk memudahkan itu biasanya singkatan. Dulu saya diajari kiai saya, gimana Ustadz saya untuk tipsnya? Musa, Rara, Musa, Rara, Juju, Rasha, Zul. Musa, Muharram. Safar atau kita yang betul adalah Safar. Muharram, Safar, Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, Rasha 2 kali. Rasha. Rajab, Sya'ban.
Rasya yang kedua Ramadan. Ramadan, Syawal, baru Zul. Baik, Masya Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Wah, sudah dikasih tips ini sama Ustadz Syauqi. Sudah ya. Rugi ya, pemirsa di rumah. Bisa saya di studio. Atau semuanya kalau tidak hafal bulan Hijriah, jangan hafal bulan Masehi aja ini ya. Januari, Februari, Maret, April. Tapi kita juga harus sebagai umat Islam harus hafal begitu ya. Selanjutnya apa sih Ustadz di bulan Safar ini yang perlu kita ketahui begitu tentang bulan Safar? Bulan Safar ini juga di situ bagaimana menikahkan ya putri kesayangan beliau ya Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Masya Allah, di situ menandakan bahwa khususnya para orang tua yang menikahkan anaknya jangan terhalang hanya karena penanggalan. Oke. Kalau lawakannya cintaku terhalang weton. Weton, nah itu. Nah, memang kalau ditanya bagaimana, weton dalam perspektif Islam, khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita menghargai bahwasanya weton itu bagian dari tradisi masyarakat kita. Ya tetap karena bicara tradisi, budaya, adat kita hargai itu. Ya. Artinya sebatas itu kita pandang sebagai tradisi dan budaya saja. Nah, artinya tetap itu jadi pertimbangan. Artinya kalau kita menyalahi tradisi adat kan menjadi kegaduhan. Nah, tapi itu menjadi pertimbangan saja. Tapi yang paling substansi adalah bahwasanya keyakinan kita semua hari, semua waktu apabila kita yakini itu hari yang baik, maka itu akan baik. Jadi tergantung pada keyakinan kita. Keyakinan kita, ya, sebagaimana hadits qudsi, hadits qudsi itu adalah sebuah hadis ya yang diucapkan Rasulullah, tapi substansinya pesannya itu dari Allah. Dikatakan bahwa ana inda dzanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Gitu. Jadi hari di mana kita mempercayai itu hari yang naas, ya naas betul gitu. Kadang kan ada yang bilang jangan keluar di bulan ini, jangan jauh-jauh. Nah, ya, berarti apa bedanya dengan tradisi jahiliyah tadi yang meyakini bahwasannya bulan Safar itu adalah bulan sial, bulan naas. Ya, apakah Rasulullah tidak tahu tradisi itu? Iya. Ya, tahu Rasulullah kan, tapi Rasulullah berusaha mendobrak tradisi bahwasanya itu tidak mendasar. Dengan cara apa? Beliau menikah di bulan Safar dan menikahkan putri kesayangannya di bulan Safar juga. Dan peperangan pertama yaitu Al-Abwa itu Rasulullah laksanakan di bulan Safar, yaitu mengkonsolidasikan umat Islam dan alhasil apa? Menang. Gitu. Masya Allah, ya. Artinya itu juga melawan gitu ya adanya tradisi atau pemikiran kalau di bulan Safar itu adalah bulan yang sial seperti atau itu. Kaitannya dengan wetonnya itu juga seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, bagaimana ini ya? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah. Kalau ada paksaan terkait percaya dengan hal-hal tersebut begitu, Ustadz, apa sih yang perlu kita sikap apa yang perlu kita lakukan seperti itu? Kalau dalam tataran percaya weton itu tentu tidak dibenarkan. Baik. Ya, menurut kami karena itu menyalahi akidah. Tapi kalau memang kalau hanya weton ini dianggap sebagai mempertimbangkan saja dan itu tradisi saja sebatas nggak umum kalau kita mengadakan di hari ini tanggal ini hanya sebatas itu. Baik. Ya, sehingga tidak disorot masyarakat gitu ya. Pada akhirnya ya umum-umum sajalah. Cari amannya begitu ya. Cari ya. amannya saja, maksudnya yang biasa-biasa diadakan kapan dengan pertimbangan itu. Tapi tetap saja yang menjadi dasar adalah keimanan itu, percaya. Artinya jangan sampai gara-gara ini sih kamu melakukan pernikahan di bulan ini sih jadi bertengkar terus misalnya seperti itu. Bukan seperti itu ya Ustadz ya. Jadi artinya setiap manusia atau setiap orang juga punya ujiannya masing-masing, mau itu apapun, pernikahannya kapan dan juga mungkin perjalanan jauhnya di bulan apa itu juga tidak pengaruh begitu ya Ustadz. Ustadz, kita akan lanjutkan kembali ya Ustadz ya. Masih ada beberapa segmen lagi masih membahas mengenai menggali hikmah
Safar di bulan kemerdekaan masih membahas mengenai hikmah bulan Safar khususnya di bulan kemerdekaan ini. Di segmen sebelumnya kami sudah membahas bersama dengan Ustadz Syauqi yaitu terkait makna secara harfiah apa sih bulan Safar itu dan juga bagaimana Rasulullah sudah meneladankan kepada kita semua menangkal semua mitos-mitos bahwa di bulan Safar tidak boleh mengadakan pernikahan, begitu ya Ustadz ya. Ternyata beliau menikahkan dan juga menikahi Siti Khadijah seperti itu di bulan Safar, menikahkan Siti Fatimah bersama dengan suaminya juga di bulan Safar. Nah, kita juga membuka WA interaktif pemirsa di nomor 088235584857 dan silakan Anda bisa mengirim pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp sebagaimana nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Insya Allah pertanyaan Anda akan dijawab bersama dengan Ustadz Syauqi. Nah Ustadz, tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas mengenai amalan-amalan apa saja. Kadang kan kita juga melewatkan bulan Safar ini. Realistis saja Ustadz, memang ya yang sering digaungkan adalah mungkin bulan Muharram, Ramadan, Syawal, Rabiul Awal nanti. Sedangkan bulan Safar yang di tengah-tengah ini terkesan terlewatkan. Nah begitu Ustadz. Nah tadi maknanya adalah sepi atau kosong begitu. Bagaimana sih Ustadz kita mengimplementasikan makna sepi itu sendiri khususnya di bulan Safar ini Ustadz? Jangan sampai Safar itu sepi job itu penting. Jangan sampai sepi job ya, begitu. Kalau bisa tetap lancar gitu transferan ya Ustadz. Itu, untuk lancar itu berarti hubungan kita dengan Zat yang maha pemberi rezeki itu harus baik. Masya Allah. Sehingga rezeki kita itu akhirnya dijamin oleh jadi Zat maha yang menjamin. Ya, tidak sepi. Dan bicara rezeki itu tidak hanya harta saja. Meskipun harta itu salah satu dari rezeki. Di situ ada namanya ya ketenangan, keturunan yang solih-solihah, ya ketenangan dalam rumah tangga, kesehatan. Kesehatan ya Ustadz. Kesehatan tidak hanya kesehatan jasmani, juga kesehatan rohani. Masya Allah ya, na'udzubillah, berita terkait bunuh diri itu terus ada. Nah ini kan akibat dari salah memaknai menyepi itu sendiri. Atau mungkin hal-hal masalah, problem itu semua dimasukkan dalam hati, dalam pikiran. Sehingga pada akhirnya mengalami keputusasaan terhadap rahmat Allah itu. Menjadi bom waktu begitu ya Ustadz ya bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri khususnya para Gen Z ini. Yang terkait isu kesehatan mental. Ya ini mengambil hikmah ya spirit bulan Safar ini untuk bagaimana mengkosongkan diri kita dari masalah-masalah, bahwasanya kita pandang semua masalah itu adalah musibah, itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah menyadari hal itu ya Ustadz ya. Kita sebagai manusia ya ini ujian. Tapi prakteknya ini loh Ustadz untuk menguatkan hal tersebut bagaimana sih Ustadz? Ya, tentunya harus ada namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati perihal yang benar, hak, dan saling menasehati persoalan kesabaran. Jangan di kamar mulu, mager. Mesra sama gadgetnya terus. Nah ini kan jangan dianggarkan nyepinya begitu ya Ustadz ya. Nyepi di kamar, scroll medsos saja nonton begitu. Film sendiri tidak. Ya justru malah kita bicara menyepi itu adalah supaya kita Nabi itu melakukan tahannus ya, atau istilah anak sekarang me time lah. Me time. Untuk diri kita ini apa kebutuhannya? Oh, ternyata saya ini kurang dalam hal ibadah, maka ditingkatkan ibadahnya. Jadi kita harus pasang mindset, kenapa ya kok musibah ujian ini kok terus ada berganti, selesai finansial, masalah interaksi sosial, selesai interaksi sosial, persoalan keluarga. Gitu. Nah ini tapi kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Ya kan, bahwasanya pokoknya mindsetnya kita harus husnudzon kepada Allah bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita ini adalah ujian dari Allah. Baik. Ya, tentunya kita yang dipilih berarti kita yang diberi ujian berarti kita orang yang terpilih. Bukan berarti Allah marah sama kita begitu ya Ustadz? Dikatakan Rasulullah pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, Allah berikan musibah. Artinya
musibah itu merupakan salah satu wujud perhatian Allah kepada kita orang yang beriman. Bisa jadi dengan adanya musibah itu cara Allah membersihkan, mengkosongkan diri kita dari dosa-dosa itu. Amin. Kalau kita sabar begitu ya Ustaz? Kalau kita ya tadi itu jernih dalam memikirkan itu. Pakai kacamata keimanan, bukannya rukun iman yang keenam itu al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk, yang kita anggap buruk gitu loh. Artinya jangan mau kalau ada hal baik dipercaya, kalau ada hal buruk, wah ini Allah marah sama kita gitu. Begitu ya Ustadz ya. Betul. Dalam asa antaqru syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam Al-Qur'an. Jadi bisa jadi engkau tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu terbaik bagimu. Gak suka namanya sakit, kok Allah berikan sakit. Gak suka namanya kanker, kantong kering gitu. Tapi Allah berikan seperti itu. Waduh, Allah itu ya begini. Akhirnya bawaannya kalau kita tidak menggunakan kacamata keimanan, maka kita bawaannya sambat terus. Kadang ada pertanyaan, kenapa saya ya Allah? Begitu. Ya karena Anda terpilih. Terpilih menjadi hamba yang berhak untuk dinaikkan kelasnya. Masya Allah. Kan seperti itu. Iya. Kalau nggak ada ujian ya berarti kan nggak ada, dia nggak sekolah dan nggak naik kelas tuh. Ibarat seperti sekolah begitu ya Ustaz betul. Ya. Sebelum naik kelas kita harus melewati ujian dulu. Semakin berat ujiannya berarti kan grade naik kelasnya semakin besar. Iya. Jadi gitu. Nah kita husnudzon gitu kepada Allah. Sebaliknya cara kita adalah suudzon kepada diri kita. Iya. Kok banyak musibah begini silih berganti. Oh jangan-jangan saya ada dosa. Kita renungi lagi, perasaan saya persoalan ibadah ritual aman-aman saja deh. Sholatnya tepat waktu, tepat waktu. Ngajinya iya. Tahajudnya apalagi. Jangan-jangan persoalan muamalah. Ada mungkin hak milik orang lain yang kita ambil, yang kita lupa mengembalikan. Atau mungkin ada ucapan kita yang mungkin tidak sengaja kita bercanda menyakiti hati orang lain. Niatnya basa-basi, malah jadi basi. Menyakitkan. Malah jadi basi. Malah jadi basi. Nah artinya perlu ada renungan-renungan, jangan-jangan saya ada dosa, jangan-jangan saya ada dosa. Sehingga pada akhirnya yaitu melahirkan muhasabah untuk bagaimana hijrah lebih baik lagi tadi. Tidak hanya hijrah dalam persoalan hablum minallah, juga hablum minan nas. Bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi, hablum minal alam. Interaksi kita kepada alam ini, lingkungan kita. Apakah kita masih suka membuang sampah sembarangan? Itu hal kecil ya, hal yang kecil. Tapi juga pengaruhnya besar ya Ustaz. Baik. Apakah kita meludah sembarangan? Baik. Apakah kita ketika buang air toharohnya nggak beres? Masalah fikihnya ya. Hanya kita nggak apa-apa, kita memikirkan diri kita untuk begitu, seperti itu. Masya Allah, itu adalah bagaimana proses atau cara kita introspeksi begitu ya di bulan Safar ini. Supaya kita itu me time ya. Me time. Ustaz, tadi kita sudah bahas banyak ya mengenai sejarah yang terjadi di bulan Safar, makna secara harfiah, juga apa saja sih yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah introspeksi diri, punya me time atau waktu sendiri, muhasabah dan juga memperbaiki diri begitu ya Ustadz. Nah kita masuk ke tema kita yaitu korelasinya atau spirit yang perlu kita ambil khususnya di bulan kemerdekaan ini bagaimana Ustadz? Baik ya, alhamdulillah ya, kita patut bersyukur kita masih diberikan nikmat kemerdekaan. Iya. Ya karena kita bisa dibayangkan kalau kita masih hidup di masa penjajahan pada waktu itu. Artinya para pahlawan ya amat sangat mengorbankan segenap semua yang dimilikinya, bahkan nyawanya untuk bagaimana merebut kemerdekaan. Nah sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Ya, dengan? Kemerdekaan ini jangan sampai kosong. Ya. Ayatnya tadi bulan Safar bukan dikosongkan, akan tapi diisi dengan ya. Kan bicara masalah kemerdekaan itu dalam Undang-Undang Pembukaan ya, preambul itu, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
Ini adalah hak anugerah ya dari Sang Maha Hak itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bicara hak juga harus ada kewajibannya dong. Jangan hanya menerima hak doang. Harus ada kewajiban aja, ya harus seimbang dengan kewajibannya. Baik kita paradigma ahlu sunnah wal jamaah aja itu kan i'tidal, ta'adul, ya. Adil dalam menempatkan hak dan kewajiban, juga tawazun, seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, kewajiban kita adalah diisi dengan hal-hal yang positif. Ya, bisa kita telaah ya temuan-temuan kegiatan-kegiatan Agustusan itu. Kita kaitkan dengan korelasi tadi spirit bulan Shofar. Contoh, biasanya kan diisi dengan namanya apa? Bulan kemerdekaan. Lomba-lomba itu kan ada dalam Al-Qur'an. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kan di sini bicara masalah lomba itu bukan tentang juara atau hadiahnya apa kan. Tapi bagaimana memeriahkan. Bahwasanya di situ kita mengisi dengan hal-hal yang sifatnya keakraban kan dalam perlombaan itu. Ada yang jegal-jegalan, sikut-sikutan kan nggak saya temui. Demi hadiah kadang itu juga terjadi pertengkaran loh, Ustaz. Tapi di situ justru malah saling happy, justru yang kadang-kadang maunya gagal kepleset malah itu yang menghibur. Gitu. Ketimbang bukan menangnya sebenarnya. Itu dari prosesnya. Nah, jadi situ. Jadi fasabiqul khairat. Terus yang kedua adalah ya untuk bagaimana kita itu rukun dalam bertetangga. Yang itu merupakan indikator dari keimanan, kata Rasulullah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kan itu. Ikramul jar, memuliakan tetangga itu bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Masya Allah. Nah, gitu dari lomba gitu, Pak. Terus apa lagi? Berbentuk tasyakuran. Tasyakuran ya, tasyakuran memang tradisi. Tapi bicara masalah syukur itu ajaran dari agama. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid, kan gitu. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah supaya apa? Memancing ya Allah untuk perhatian sama kita sehingga hak kita, hak kemerdekaan kita diperlukan sepenuhnya kepada kita. Baik itu hak kemerdekaan finansial. Betul, itu yang penting ya Ustaz ya. Itu sangat penting, kayaknya tahu. Merdeka finansial. Ya, merdeka dari cicilan, merdeka dari hutang, itu kan penting. Nah, bukannya juga banyak persoalan, mohon maaf, perceraian diakibatkan karena persoalan finansial. Bukan tentang hanya sedikitnya finansial, iya itu iya. Tapi terkadang persoalan finansial yang tidak terbuka itu menjadi problem. Iya betul. Perbedaan apa ya? Prinsip begitu ya. Ya, apalagi biasanya prinsipnya istri ini uangku, uangmu, uangku. Ya, sendiri-sendiri. Bank BINI ini. Uangmu, uangku semua. Kalau uang suami berikan ke istri ini, bisanya setor saja, nggak bisa ditarik misalnya. Betul, susah nariknya begitu. Merdeka finansial, merdeka dari merdeka dari melakukan ritual kepercayaan kita. Kita bebas melaksanakan syariat kita, termasuk hijab. Ngapain harus dilarang? Ini sempat ramai kemarin ya Ustaz ya, juga terkait pada akhirnya, aturan disuruh melepas hijab. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya tentunya itu tidak merdeka gitu. Dan bukannya kita diberikan kebebasan, kemerdekaan dalam memeluk hak dan agama dan kepercayaan masing-masing. Dulu Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Meskipun pada waktu itu sempat ada keberatan dari saudara kita yang dari timur, tapi waktu itu dengan kebesaran hati para ulama kita, ya sudah nggak apa-apa, dihapus redaksinya, tapi dalam pelaksanaannya kan harus tetap dilaksanakan. Tidak ada pelarangan itu mengenai hijab. Artinya salah satu contoh yaitu dengan pelarangan penggunaan hijab itu juga bisa melanggar hak, begitu ya Ustadz ya. Jadi kita merdeka untuk menggunakan ibaratnya atribut kita sebagai seorang muslimah, begitu Ustadz ya. Jadi tidak hanya sekedar itu
kostum saja, atribut saja, tapi itu memang kewajiban sebagai seorang muslimah. Baik. Yang mana menjaga kehormatannya itu. Iya. Nah, spirit apa sih Ustadz yang kita ambil khususnya ya untuk di bulan Merdeka, apa sih yang perlu kita lakukan kembali? Kan kalau dulu memang sudah dijajah ya Ustadz ya. Nah, kalau saat ini apa yang perlu kita merdekakan kembali ini Ustadz? Sebenarnya masih ada penjajahan yang lebih dahsyat dari penjajahan dulu. Apa itu Ustadz? Kalau penjajahan dulu kan fisik jelas musuhnya siapa, VOC kan gitu kan. Kalau sekarang ini kita dijajah tapi kita senang dijajah. Contohnya apa? Ya khususnya masalah apa yang ada dalam gadget judi online. Oke, baik. Tontonan pornografi. Ya, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kita dijajah. Oke. Ya, tapi kita kan senang terlena dengan itu. Nah, jadi itu lebih bahaya. Ya, Ustadz, ya? Lebih bahaya kan. Bagaimana kerusakan bahaya judi online yang luar biasa ya. Bagaimana menghabiskan sekian triliun. Baik. Bagaimana yang tindak kekerasan seksual akibat ya dari tontonan yang seperti itu. Ini perlu ada namanya perlawanan ya terhadap penjajahan dalam bentuk baru ini. Nah, Ustadz, berhubung udah menyinggung ini ya yang sering terjadi ya terkait judi online, lalu juga sekarang banyak juga kasus-kasus KDRT begitu yang sekarang lagi mencuat banyak. Itu juga kita sebagai perempuan juga perlu merdeka begitu ya Ustadz ya. Nah, itu bagaimana menurut Ustadz untuk menghindari hal-hal tersebut? Ya, semuanya bicara masalah KDRT dan ada kejadian yang kemarin oleh tokoh artis itu ya, untuk itu bukan lantas si perempuan merdeka berarti harus melawan suaminya, tidak. Tetap di situ aturannya. Mbak Putri kan sudah menikah ya, punya buku nikah ya. Nah, di cover awal, di halaman awal itu kan ada satu ayat, ya wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah atau berinteraksilah bil ma'ruf dengan cara bijak. Jadi ketika ada masalah itu ya, namanya manusia kan pasti ada kesalahan. Mbak Putri sebagai istri yang punya suami, saya juga sebagai suami yang punya istri, ya pasti punya kesalahan. Tapi ketika ada problem, ada kesalahan, prinsipnya kalau ma'ruf itu adalah api piye. Jadi bisa ojo benere piye. Nah, kalau benere piye masing-masing kita punya standar kebenarannya masing-masing. Jadi baiknya seperti apa? Baiknya seperti apa? Baik. Gitu loh. Ustadz, kita sudah ada segmen terakhir ini. Ustadz, monggo usul closing statement kali ini mengenai tema kita kali ini. Monggo silakan. Baik, bicara bisa mengenai menggali hikmah shofar di bulan kemerdekaan, yaitu yang pertama mengacu pada pilar dari agama, yaitu iman yang berupa akidah. Berarti kita harus merdeka dan mengkosongkan jiwa kita dari hal-hal kesyirikan dengan memperkuat akidah. Terus yang kedua, pilar agama yaitu pilar Islam yang itu hubungannya dengan syariat. Berarti kita harus merdeka dalam melaksanakan ritual-ritual syariat, termasuk melaksanakan memakai hijab dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah persoalan pilar ihsan yang kaitannya dengan tazkiyatun nafs, jiwa kita atau konsep tasawuf. Kita merdeka dari namanya penyakit hati seperti sombong, tamak, dan iri. Dan kita merdeka ya di dunia ini dan merdeka dalam memperoleh hak dari Allah dan melaksanakan kewajibannya. Siap, amin. Semoga kita bisa ya melaksanakan hak dan menerima hak dan juga melaksanakan kewajiban pada Allah. Wujud dari merdeka. Baik, terima kasih Ustadz Syauqi sudah bergabung bersama kami. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita menjadi insan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Amin. Demikian Hujah Aswaja episode kali ini. Saya Putri Humayra mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.